Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazleni Saidin. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya dari Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa dalam pidato politik dan analisis bahasa dalam retorika politik yang merupakan mata kuliah sosiolinguistik dengan dosen pengampu Bapak Syamsuddin Sirah MPD. Ya teman-teman, simak videonya sampai selesai. Apa itu bahasa retorika? Bahasa kita tahu bersama adalah alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Jika tidak adanya bahasa, maka manusia tidak bisa melakukan interaksi dengan banyak orang. Selain itu juga bahasa sebagai alat bersosial dengan banyak orang. Nah, apa itu retorika? Kata retorika berasal dari bahasa Yunani retorikos yang berarti pidato. Retorika sering digunakan oleh politisi dan orang-orang yang berbicara di depan umum. Tujuannya adalah untuk membina dan saling pengertian dan mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian. Sehingga bahasa retorika itu sendiri disusun dengan cermat untuk membujuk, memotivasi, atau memberitahu orang lain tentang posisi pembicara atau penulis. Retorika juga dapat diartikan sebagai keterampilan berbahasa secara efektif, seni berpidato yang muluk, dan juga bidang ilmu yang mempelajari cara berbicara yang mempesona. Pengertian bahasa politik. Berpolitik bahasa adalah pertata politik. Politisasi bahasa adalah rekayasa menggunakan bahasa, memberlakukan aturan bahasa, dan memaksa pemaknaan bahasa. Bahasa dimaknai sesuai dengan konteks politik penguasa. Menurut Al-Wasilah 1994, bahasa politik itu merupakan bahasa hegemoni. Jadi bahasa politik merupakan bahasa yang dipergunakan para elit politik dan elit birokrasi untuk menyampaikan kepentingan kekuasaan mereka. Selanjutnya, retorika politik. Ini mau menjelaskan bahwa retorika adalah komunikasi dua arah dalam artian bahwa satu arah atau lebih orang masing-masing berusaha dengan sadar untuk mempengaruhi pandangan satu sama lain melalui tindakan timbal balik satu sama lain. Retorika politik adalah suatu proses yang melahirkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi. Retorika juga menggunakan bahasa untuk mengidentifikasi pembicara dan pendengar melalui pidato. Sementara pidato adalah suatu konsep yang sama pentingnya dalam menganalisis retorika sebagai identifikasi atau simbolisme. Proses yang memungkinkan dibentuknya masyarakat melalui negosiasi bisa disebut juga dengan retorika. Retorika menggunakan suatu bahasa yang baik agar bisa mengidentifikasi pembicara dan pendengar. Selanjutnya, ada 3 bentuk dalam retorika. Yang pertama, etos mengacu pada kredibilitas atau karakter pembicara. Yang kedua, logos. Logos ini berkaitan dengan logika dan alasan yang digunakan dalam argumen politik. Pembicara akan menggunakan data, fakta, dan statistik untuk mendukung argumen mereka. Yang ketiga ada patos. Patos mengacu pada upaya untuk mengaruhi emosi audiens. Selanjutnya, gaya dan teknik retorika. Yang pertama, metafora. Politisi menggunakan metafora untuk menyederhanakan konsep yang rumit. Sebagai contoh, seorang pemimpin mungkin menggambarkan bangsa sebagai kapal besar yang perlu diarahkan dengan bijaksana menuju masa depan. Yang kedua ada repetisi. Repetisi atau pengulangan digunakan untuk menekankan poin penting, sehingga ide utama dari pidato lebih mudah diingat oleh audiens. Misalnya seperti penggunaan frasa "kita harus". Ini diulangi beberapa kali oleh politisi untuk menekankan urgensi dan kesatuan. Dan yang ketiga ada anafora. Anafora adalah pengulangan kata atau frasa diawali kalimat untuk menambah kekuatan emosional. Misalnya, kita akan melawan korupsi, kita akan melawan ketidakadilan, kita akan menang bersama. Nah, dari 3 gaya dan teknik retorika ini merupakan gaya yang biasa digunakan oleh politisi dalam menyampaikan gagasan-gagasan mereka
untuk menarik simpati dan perhatian dari para audiens. Selanjutnya, tipe-tipe retorika politik. Dalam mengklasifikasikan jenis-jenis retorika politik, kita hampir tidak dapat memperbaiki tipologi Aristoteles dalam karyanya. Retorika dia mengidentifikasi 3 cara pokok, yaitu deliberatif, forensik, dan demonstratif. Yang pertama, retorika forensik adalah retorika yuridis, yaitu retorika yang berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu untuk menunjukkan bersalah atau tidak bersalah, pertanggungjawaban atau hukuman dan ganjaran. Settingnya yang biasa adalah ruang pengadilan, tetapi terjadi di tempat lain. Yang kedua, retorika demonstratif adalah retorika epideictik, wacana yang memuji dan menjatuhkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat sifat baik dan sifat buruk seseorang, suatu lembaga atau gagasan. Kampanye politik penuh dengan retorika demonstratif, seperti satu pihak menantang kualifikasi pihak lain bagi jabatan di dalam pemerintahan. Yang ketiga, retorika Aristoteles menunjukkan bahwa satu jenis retorika saja tidak akan memadai untuk mempersuasi orang dalam segala situasi. Misalnya, para anggota DPR Republik Indonesia saling caci maki, berantem, dan membuat kegaduhan pada sidang paripurna dan 2 periode belakangan. Dan selanjutnya teman-teman, ada beberapa tahap retorika yang perlu diketahui. Yang pertama adalah dispositio atau penyusunan. Pada tahap ini, pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Aristoteles menyebutnya taksis, yang berarti pembagian. Pesan harus dibagi ke dalam beberapa bagian yang berkaitan secara logis. Susunan berikut ini mengikuti kebiasaan berpikir manusia, pengantar, pernyataan, argumen, dan epilog. Menurut Aristoteles, pengantar berfungsi menarik perhatian, menumbuhkan kredibilitas atau etos, dan menjelaskan tujuan. Yang kedua, elocutio atau gaya. Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Aristoteles memberikan nasihat ini menggunakan bahasa yang tepat, benar, dan dapat diterima. Pilih kata-kata yang jelas dan langsung sampaikan kalimat yang indah, mulia, dan hidup, dan sesuaikan bahasa dengan pesan khalayak dan pembicara. Masing-masing Presiden Republik Indonesia mempunyai gaya bicara dengan gaya bahasa dalam pidato dan penyampaian pidato. Contohnya seperti penyampaian pidato oleh Joko Widodo. Walaupun terkesan sangat santai, tetapi kita bisa melihat bahwa setiap penyampaian kata-kata yang penyampaian dari pesannya beliau itu menunjukkan ketegasan dan untuk masyarakat bisa mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, memoria atau memori. Pada tahap ini, pembicara harus mengingat apa yang ingin disampaikan dalam mengatur bahan-bahan pembicaranya. Aristoteles menyarankan jembatan keledai untuk memudahkan ingatan di antara semua peninggalan retorika klasik. Memori adalah yang paling kurang mendapat perhatian bagi para ahli retorika modern. Memori ini penting bagi komunikator ataupun bagi khalayak agar penyampaian pidato lebih menarik dan sekaligus menyentuh afeksi khalayak. Yang keempat, ada pronunciatio atau penyampaian. Pada tahap ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Di sini, hektik sangat berperan. Demosthenes menyebutnya hypocrisis. Boleh jadi dari sini muncul kata hipokrit. Pembicara harus memperhatikan oleh suara atau voice dan gerakan-gerakan anggota badan
Nah, di samping itu, Koraks membagi retorika menjadi 5 bagian juga, yaitu pembukaan, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Sementara Aristoteles menyebutkan 3 prinsip dalam mempengaruhi manusia, yakni etos, pathos, dan logos. Nah, pertama yang kita harus sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa kita memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan status yang terhormat atau etis. Yang kedua, kita harus menyentuh hati khalayak perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka atau pathos. Kelak, para ahli retorika modern menyebutnya imbauan emosional atau emotional appeals. Ketiga, Anda harus meyakinkan khalayak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Di sini, Anda mendekati khalayak lewat otaknya atau logos. Di samping etos, pathos, dan logos, Aristoteles menyebut 2 cara lagi yang efektif untuk mempengaruhi pendengar etimen. Dan contoh insimen bahasa Yunani, yaitu pikiran, adalah sejenis silogisme yang tidak lengkap, tidak untuk menghasilkan pembuktian ilmiah, tetapi untuk menimbulkan keyakinan. Disebut tidak lengkap karena sebagian premis dihilangkan. Di Indonesia, retorika bukanlah hal baru dalam proses sosial, politik, dan budaya. Karena seperti yang telah dipaparkan oleh Aristoteles, retorika adalah seni mempengaruhi orang-orang untuk melakukan sesuatu di bawah kendali sang orator. Banyak contoh para orator yang semasa hidupnya berhasil ambisius banyak masyarakat secara universal. Seperti contoh Soekarno, pada zamannya dia telah memberikan kontribusi yang cukup banyak terhadap negeri ini. Soekarno pada dasar masanya dijuluki sebagai singa podium, telah berhasil membawa pengaruh kuat dalam proses kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bukan hanya Soekarno, masih banyak tokoh-tokoh yang kiranya sangat berpengaruh dengan gaya retorika masing-masing. Bila merujuk pada fenomena komunikasi, retorika merupakan cara untuk mempersuasi audiens agar melakukan apa yang telah diarahkan orator di bawah alam sadar. Ini merupakan efek komunikasi yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rahmat, bahwa efek komunikasi meliputi kognisi, afeksi, dan behavioral. Berbeda dengan retorika yang digunakan Susilo Bambang Yudhoyono, retorika yang digunakan SBY lebih cenderung menggunakan apologi atas apa yang terjadi di negeri ini. Ini kemudian secara serentak membuat rakyat Indonesia jenuh atas apa yang telah disampaikan oleh SBY pada saat pidato politik. Bayangkan, bagaimana mungkin seorang presiden hanya mampu berapologi dalam menangani kasus-kasus yang telah terjadi pada negeri ini. Dalam teori kepemimpinan, misalnya karakteristik sang pemimpin adalah yang pertama, cerdas, terampil secara konseptual, kreatif, diplomatis dan taktis, lancar berbicara, memiliki pengetahuan tentang tugas kelompok, persuasif, dan yang terakhir, memiliki keterampilan sosial. Rombis mengatakan bahwa teori ini adalah teori yang mencari ciri-ciri kepribadian sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Setidaknya, Susilo Bambang Yudhoyono mampu membius dengan pola-pola retorika yang membakar semangat rakyat Indonesia agar tidak pernah patah semangat atas persoalan bangsa ini. Namun, realitanya SBY tidak mampu secara tegas melakukan satu langkah perubahan yang membela rakyat. Retorika pada dasarnya sangat diperlukan dalam praktek politik agar mampu mempengaruhi khalayak secara efektif dan efisien. Politisi membutuhkan kemampuan berbicara yang baik karena hampir sebagian besar aktivitas mereka adalah berbicara atau terlibat dengan pembicaraan politik. Sangat tidak mungkin seorang komunikator politik tidak memiliki kemampuan berbicara yang baik. Namun, retorika bukan hanya sekedar keahlian berbicara atau menyampaikan pendapat, dalam arti seseorang mempunyai kemampuan menyampaikan pesan, melainkan lebih dari itu. Menjadi prasyarat bahwa pesan yang disampaikan mengandung makna, rasionalitas, dan argumentasi yang baik. Dituntun juga unsur etos, menurut Aristoteles, seperti yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa pidato politik bukan hanya sekedar komunikasi saja, tetapi juga merupakan alat yang digunakan untuk memengaruhi audiens secara emosional, intelektual, dan moral. Dengan memahami cara politisi memilih kata, menggunakan retorika,
membika isu dan membangun narasi, kita dapat melihat bagaimana bahasa menjadi instrumen utama dalam membentuk opini publik serta mengarahkan keputusan politik masyarakat.